Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia sehingga bisa menyelesaikan tugas dari ibu dengan baik. Tak lupa selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Pagi Firdaus, NIM 203141111, kelas 2D PGMI. Sedikit dari kalimat motivasi saya. Kegagalan adalah suatu loncatan dari sebuah kesuksesan. Mohon izin mempresentasikan tugas saya dengan judul Pendekatan Behavioral dalam Bimbingan dan Konseling. Di sini saya mengambil jurnal online 2, yaitu Jurnal Fokus dengan volume 1 dan Jurnal Paradigma nomor 14 tahun 7 Juli 2012. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, tokoh teori behavioral, yaitu John Locke, Thorndike Skinner, Van Petropailov, Bandura, Bell Gretler, G.G. Berliner, dan Slevin, serta prinsip teori behavioral. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Dan yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Pengertian konseling behavioral. Konseling behavioral adalah suatu proses konseling dengan menggunakan pendekatan tingkah laku yang dalam hal pemecahan masalahnya dihadapi dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Dengan kata lain, suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosian, dan keputusan tertentu. Konsep dasar konseling behavioral. Yang pertama, tingkah laku manusia diperoleh melalui belajar dan kepribadian adalah hasil proses belajar. Yang kedua, belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Di sini, konsep dasar dari behavioral ada 3. Yang pertama, pembiasaan klasik. Pembiasaan klasik di sini yaitu pembiasaan dengan ditandai satu stimulus yang menghasilkan satu respon. Yang kedua, pembiasaan operan. Pembiasaan operan di sini yaitu pembiasaan dengan ditandai adanya satu stimulus yang menghasilkan banyak respon. Dan yang ketiga terakhir, peniruan. Orang yang tidak memerlukan reinforcement atau kekuatan agar bisa memiliki tingkah laku, melainkan untuk meniru. Dan di sini tujuan konseling behavioral ada 3. Yang pertama, membantu klien untuk menjadi asertif dan mengekspresikan pemikiran dan hasrat ke dalam situasi yang membangkitkan tingkah laku asertif. Tingkah laku asertif di sini yaitu teknik yang dapat membantu klien untuk mengungkapkan perasaannya. Dan menurut Rini, dalam Kan 2012, sikap asertif yaitu kemampuan untuk mengutarakan keinginannya, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkan terhadap orang lain, namun harus menjaga dan menghasilkan hak-hak serta perasaan orang lain. Dan yang kedua, membantu klien menghapus ketakutan yang tidak realistis yang menghambat diri dari keterlibatan peristiwa sosial. Dan yang ketiga terakhir, yaitu membantu untuk menyelesaikan konflik batin yang menghambat klien dari perbuatan pemutusan yang penting bagi hidupnya. Tujuan khusus konseling behavioral. Yang pertama, membantu klien menolong diri sendiri. Yang kedua, mengembalikan klien ke dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial.
Yang keempat, memperbaiki tingkah laku yang menyimpang. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu klien dalam mengembangkan sistem self-management dan self-control. Teknik konseling behavioral. Yang pertama, latihan asertif. Untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Yang kedua, disensitiasi sistematis, yaitu memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dan ketegangan yang dialami dan mengajarkan klien untuk rileks. Dan yang ketiga, pengkondisian aversi, yaitu untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Dan yang keempat, pembentukan tingkah laku model, yaitu untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dan di sini saya akan memaparkan tentang jurnal online saya, yaitu aplikasi teori behavioristik dalam konseling. Menurut Corey, tahun 2005 menjelaskan bahwa proses konseling yang terbangun dalam pendekatan behavioristik terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, 1. Tujuan terapis diarahkan pada memformulasikan tujuan secara spesifik, jelas, konkret, dimengerti, dan diterima oleh konseli dan konselor. Yang kedua, peran dan fungsi konselor atau terapis adalah mengembangkan keterampilan menyimpulkan, reflection, clarification, dan open-ended question. Yang ketiga, kesadaran konseli. Dalam melakukan terapi dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung, akan memberikan pengalaman positif pada konseli dalam terapi. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu memberi kesempatan pada konseli karena kerjasama dan harapan positif dari konseli akan membuat hubungan terapis lebih efektif. Saya bisa menyimpulkan dari yang saya paparkan, yaitu pendekatan dalam layanan konseling merupakan suatu strategi untuk memberikan intervensi kepada konseli. Tujuan yang dicapai adalah perubahan pada konseli yang memungkinkan konseli untuk dapat menerima diri atau self-acceptance. Dan yang kedua, memahami diri atau self-understanding. Dan yang ketiga, menyadari diri atau self-awareness. Dan yang keempat, mengarahkan diri atau self-directing. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri, yaitu atau self-actualization. Dalam proses konseli, dimensi perubahan merupakan tujuan yang akan dicapai oleh konseli dan konselor. Banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan pendekatan dalam konseli di sini. Di antaranya adalah karakteristik personal atau konseli, karakteristik problem atau masalah, hingga pada tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan behavioristik di sini menekankan pentingnya lingkungan dalam proses pembentukan perilaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku salah suai atau tidak sekedar mengganti simptom yang dimanifestasikan dalam tingkah laku tertentu. Dengan pendekatan behavior, diharapkan konseli memiliki tingkah laku baru yang terbentuk melalui proses conditioning, hilangnya simptom, dan mampu merespon terhadap stimulus yang dihadapi tanpa menimbulkan masalah baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.